Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi kita. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Dan kali ini kita masih tetap bersama channel Anda, yaitu channel pendidikan, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Namun sebelum kita teruskan lihat video beliau, tolong klik subscribe supaya Anda tetap bisa memanfaatkan channel ini. Dengan klik subscribe, Anda akan mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah UMKM dan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Bambang. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya. Jadi, Alhamdulillah. Bambang kita sekarang Sudah penyintas, Prof. Ya, betul. Oh, penyintas ya. Oh. Juli sampai awal Agustus. Wah, berarti jenengan sudah cum laude mendapatkan sertifikat COVID. Satu rumah sini 4, rumah anak 3, jadi 7. Wah, jadi itu modal utamanya itu saya kira ketenangan ya. Kalau nggak tenang bisa gawat itu. Ya Allah, 7 orang. Oh ya. Mudah-mudahan imunitasnya sudah kuat sehingga benar-benar menjadi Superman untuk menghadapi pandemi COVID. Nah, Prof, kita akan berbicara mengenai UMKM. UMKM itu entitas ekonomi bangsa kita yang daya survival-nya itu tinggi dan itu merupakan solusi bagi ketika ekonomi dalam keadaan lesu. Gimana ceritanya, Prof? Kalau dilihat dari segi pendidikan dan kurikulumnya, Prof. Bambang. Ya, Bapak Ibu penggemar Suyanto.id, adik-adik, saudara-saudara. Jadi kebanyakan ini kan guru ya, Prof ya. Jadi kita ini menghadapi pasar tenaga kerja yang katakanlah sangat kompetitif karena penduduk kita 270 juta, lowongan tidak banyak. Ya. Pekerjaan ada, tetapi pekerjaan yang berkualitas yang menjadi rebutan itu sangat sedikit. Anak saya itu lulus dari ITS itu tes untuk sebuah pekerjaan 2 kali ya, 3 kali di institusi pemerintah BUMN sampai level terakhir lolos, terus terakhir sekali enggak, terus yang kedua di perkebunan itu pun tesnya berkali-kali, pekerjaannya itu ya gajinya dan dari gaji dan pekerjaannya itu ya cukup berat. Terus sekarang pindah lagi ke sebuah institusi, itu tesnya juga berkali-kali menggambarkan sangat selektif, yang lowongannya sedikit, yang lamar banyak sekali. Ya. Selektif dan kompetitif saya kira. Sangat kompetitif. Satu lubang itu yang lamar itu banyak sekali. Itulah yang kita gambarkan dalam bonus demografi ini, ledakan anak muda. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak didik kita ini mandiri, jadi untuk mengendorkan tekanan daripada permintaan tenaga kerja itu. Supply-nya yang kurang kan, maka dari itu ada kebutuhan untuk wirausaha itu katanya butuh 4 juta. Ya. Sebetulnya kebutuhannya itu tergantung dari berapa besar penduduknya, dan industri yang berkembang itu seperti apa. Kalau industrinya UMKM, pegawainya hanya 2 ya, untuk 150 juta angkatan kerja diperlukan banyak sekali, 75 pengusaha, karena hanya 2. Tapi kan ya ada yang sampai ribuan ya. Ya, Prof. Tapi untuk UMKM ini hanya 2, 3, 4, 5, 10 itu sudah besar sekali.
punya pegawai 10 itu sudah hebat. Ya oke, Prof. Menyela. Ya kita bisa membangun UMKM dan sebagainya. Tapi kan tidak sekedar itu saja. UMKM bisa survive ketika pasar itu ada, dan Ya, pasar itu orang bilang ya ciptakan pasar, ciptakan captive market. Tapi nggak gampang nggak menciptakan, gampang. kan nggak gampang. Oleh itu pemerintah saya kira perlu membuat sistem itu bagaimana supaya pasar itu ada, karena pasar kalau mengandalkan pasar saja kan banyak sekali distorsinya sehingga nggak bisa begitu saja mengikuti supply creates its own demand, itu tidak selalu bisa berhasil kan, gimana ya? Iya. Jadi untuk level startup, orang yang mau berusaha kan pasti dari UMKM ya, nggak mungkin dia langsung besar. Kecuali kalau memang anak konglomerat, langsung dipegangi, kamu pabrik sana, sana, sana. Umumnya dari anak-anak kita ini memulai usaha dari UMKM. Itu persaingan sangat berat, variasi pekerjaan tidak banyak. Umumnya itu mencoba makanan, umumnya mencoba pakaian. Memang akhir-akhir ini banyak ya pekerjaan-pekerjaan di sektor IT, ya, memang banyak, tapi sebagian besar nanti saya ada data. Ya. Ya. Sebelum itu saya ingin cerita bahwa saya ini habis baca novel. Ya. Novel memang fiktif ya, tetapi kan dia menggambarkan sebuah masyarakat ya. Ini bukan di Indonesia. Jadi di masyarakat-masyarakat yang katakanlah sekuler, biasanya itu lebih maju itu memang anak-anak muda itu sangat dihargai kalau punya mobil, punya uang, dan tapi kalau itu dari orang tuanya, nah, itu ya wajar. Tapi kalau itu usahanya sendiri, punya kerajaan sendiri, itu lebih dihargai lagi. Ya, ya, ya. Jadi Sehingga mempunyai bisnis itu memang sangat dihargai di negara-negara, katakanlah negara-negara kapitalis ya, yang menghargai kapital. Kalau kita kapitalis karena konotasinya negatif. Orang Amerika disebut kapitalis nggak marah, karena memang mereka masyarakat yang menghargai orang-orang yang memiliki kapital. Pengusaha-pengusaha itu sangat direspek, sangat dihargai. ya, Jadi anak-anak, mentalitas anak-anaknya itu memang beda, Bro. betul. Ya. Ya, Kita karena tuh kalau sudah mendengar pengusaha itu malah kayak negatif gitu ya, kayak dianggap penjahat. ya, karena dianggap blue collar job, tidak Oh, white collar job. bukan hanya itu, Bro. Dianggap penjahat Oh, karena mengambil untung. Tapi memang banyak pengusaha kita yang suka menyuap, ya enggak? ya, Yang ya, ya, ya. mencari izin-izin dengan menyuap, dan pemerintahnya juga kalau korupsi kan pasti dengan pengusaha kan, minimal itu kong kali kong kwitansi lah. Ya, 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 ya. Tuh. Kalau enggak gitu ya mungkin mati juga pasarnya dia, iya kan? Ya. Jadi stigma negatif ini harus jadi dari teologinya nanti. Sebetulnya pengusaha sangat secara teologis, pengusaha itu pahalanya besar sekali. Karena kalau kita menolong orang dengan zakat, dengan infak, mungkin sangat berat, ya kan? Ya. Menolong orang dengan zakat atau infak sangat berat. Tetapi kalau menolong orang dengan pekerjaan, satu bisa 10 orang, 15 keluarga, 10 keluarga. Kalau zakat mungkin satu keluarga aja sudah berat. Memberi zakat 3 juta, 2 juta, sampai itu sudah berat. Tapi kalau memberi pekerjaan 10-15 orang plus keluarganya itu memungkinkan. Jadi secara teologis itu ada pahalanya. Ya. Oke. Oke ya, Prof, saya presentasi tadi ya Ya, untuk silakan. betapa beratnya situasi. Pak, Itu betapa mungkin beratnya bisa situasi. di slideshow, Pak Rektor. Oke, ya. Ini tabel mengenai judulnya itu presentasi anak-anak usia
presentasi anak usia muda 15-24 ya, yang sedang tidak sekolah, ora sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan. Nah, ini kan pinter-pinternya BPS untuk mengatakan menganggur ya. Ya. Ternyata Prof, ini tahunnya 18 itu 22%, tahun 19 agak turun 21,7%, tahun 20 karena pandemi 24, hampir 24% ya, seperempat lah. Tidak Seperempat sekolah. anak-anak itu tidak sekolah, tidak kuliah, juga tidak bekerja, tidak ikuti kursus. Berarti kan nganggur itu. Ya. 1 dari 4 orang. Nah, ya kan. Nah, inilah yang saya bilang ini apa itu dari survei Sakernas, survei tenaga kerja nasional, itu gawat Indonesia itu. Jadi apa namanya, bonus demografi itu bisa berbahaya, maka diperlukan jutaan angkatan kerja. Apa itu? Wirausaha. Kalau 24% itu satu pengusaha, katakanlah rata-rata merekrut 4 orang, dibutuhkan 6% dari warga negara Indonesia itu menjadi wirausaha. 6%-nya 100, yang angkatan kerja kan 160 juta ya. Berarti berapa itu? 1%-nya 1,6 kali 6, 9 juta, 10 juta pengusaha. Jadi dibutuhkan 10 juta pengusaha, yang ada baru ini agak complicated ya kan. Yang di sebelah kolom sebelah kiri ini lapangan usahanya, yang sebelah kanan ini sektornya. Pertanian, pertambangan, industri, listrik dan air minum, konstruksi, perdagangan, akomodasi, makanan, transportasi, komunikasi. Yang industri 4.0 ada di kolom dari kanan kolom 4, ya, transportasi, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa kemasyarakatan. Lah, kita cross dengan yang sebelah kiri, berapa yang berusaha sendiri, berapa yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, berapa yang berusaha dibantu buruh tetap yang dibayar. Yang nomor 3 inilah yang kita sebut sudah masuk di level kewirausahaan. Yang sudah bisa menolong orang, sudah bisa membayar orang. Kemudian ini sektornya, kita perhatikan yang kolom 3. Kita perhatikan yang kolom 3. Yang ini, kelihatan nggak anu saya ini, poster saya ini. Dari pertanian hanya ada 800 pemain, 800.000 ya, yang istilahnya bentuknya itu bentuk usaha tetap. Ini sudah ke perkebunan ini. Sudah perkebunan yang dibayar. Ya. Dan itu yang main kan orang-orang berkapital. Ya, ini pemain-pemain yang kebanyakan anak-anak kita itu kurang di sini ya. Jumlahnya di tahun 2010 itu 3 juta, 10 tahun kemudian hampir menjadi 5 juta. Memang meningkat pesat. Ya. Tapi dari yang diperlukan kan tadi 10 jutaan. Ya. Yang ada baru 5 jutaan pada tahun 2020. Yang bawah ini tahun 2020, yang di sini. Perhatikan yang ini. Ya. Tapi sebetulnya yang berusaha semuanya itu sudah 50 juta, Prof. Yang ini. Cuma yang sukses 1 dan 2 itu berusaha sendiri dan berusaha dengan buruh keluarga. Inilah yang survival tadi. Kebanyakan itu kan yang kolom baris kedua itu, yaitu bekerja dengan keluarga. Jadi yang kita sebut subsistensi aja. Wing waton urip. Ya. Pekerjaannya ya dia dan anak-anaknya. Jadi mungkin buka warung, pekerjanya ya dia, anunya ya dia, yang layani dia. Yang penting nunut makan. Nah, itulah yang terbesar, 22 juta.
Kemudian berusaha sendiri itu mungkin jadi ojol, ojek online. Ini banyak yang berpendidikan loh ini, yang 23 juta naik dari 20 juta dari tahun. Ya, ya. Kemudian yang menarik di sektor pertanian ini, angkatan kerja, tenaga kerja itu menurun hampir 4 juta, 9% Ya. selama 10 tahun ini. Ya. Jadi transformasi dari pertanian ke non-pertanian ini masih berlanjut, sementara negara kita kan negara agraris. Itulah keadaannya. Jadi yang berstatus berusaha itu 50 juta, ya, yang status pekerja itu 60, hampir 67 juta. Ya. Tapi yang benar-benar wirausaha itu 5 juta kurang sedikit ya di tahun 2000. Nah, inilah yang kita perlukan tadi. Kalau kita perlukan untuk yang dari 50 juta ini ya yang usaha sendiri, yang berusaha mungkin survival aja itu juga siap bekerja juga kalau ada pekerjaan yang bagus. Ya. Kalau di Amerika entrepreneur itu saya kira kurang lebih 3% dari penduduknya. Jadi di atas 10, Bro. Oh, di atas 10 ya? Ya. Wah. 14-an% ya. Oke. Nah, tadi kita diskusi mengenai stuck ya, mengenai kepadatan kompetisi, kepadatan daripada itu juga karena banyak monopoli perusahaan-perusahaan itu, banyak pemerintah memberi misalnya izin sampai 5 juta hektar. Ya. Itu kalau dipecah setengah jutaan hektar kan jadi 10 itu. Ya. Kalau jadi 10, direkturnya 10 kali lipat, supirnya 10 kali lipat, sekretarisnya 10 kali lipat. Jadi pemberian izin yang besar-besar itu menggerus atau mengumpulkan kesempatan sehingga pengangguran akan makin banyak. Oke, ya. Oke, jadi itulah yang membuat anak-anak ini sangat susah masuk di sektor-sektor. Sehingga ngumpul di makanan itu persaingan sangat berat, sudah nggak ada untung itu. Pakaian itu juga persaingan sangat berat. Ya. Kecuali ya, bakmi 1000 ya. Ya, itu kecuali ya. Itu pun sebetulnya nggak untung juga, Prof. Ya sudah hampir 1,5 tahun ini kasihan pada pekerja. Ya, bakmi 1000 itu kan sebenarnya pseudo bisnis, bukan bisnis beneran. Iya. Nah ini, Prof. Ya. Revolusi daripada internet, semua revolusi itu membuat perubahan. Apakah itu perang, apakah itu pergantian politik, ya kan? Mungkin pergantian politik yang agak sedikit dengan kekerasan, demo-demo, mungkin ada yang ditembak berapa gitu, akhirnya pemerintah turun, itu biasanya membuat perubahan. Kecuali revolusi kita 98 ya, itu nggak ada perubahan, malah makin bercokol aja. Yang mau dirubah malah makin berat. Kemarin ragu-ragu itu. Setelah pada titik tertentu dia ragu-ragu ya. Tetapi ada revolusi yang yaitu revolusi internet ini membuat perubahan yang luar biasa, yang menjungkir balikkan, terutama yang dijungkir balikkan itu adalah ilmu mengenai lokasi. Kalau kita belajar lokasi bisnis, dan transportasi. Ya, itu kalau kita belajar bisnis kan lokasi. Ya. Sekarang itu terpecahkan. Banyak anak-anak muda nggak perlu buka toko, tapi dalam kamarnya yang sempit 3x3. Ya, tempat kosnya, tempat tidurnya, tempat memajang dagangannya, tokonya yaitu, kantornya yaitu, mungkin dia arsitek, tempat gambarnya yaitu. Ya. Kan produknya nggak usah dipajang di etalase, sudah di IoT, sudah di etalase. Ya. Dan sekira gudang juga nggak perlu kan sekarang seperti. Nggak perlu, kalau perlu tanpa modal, kalau ada pesanan baru pergi dia ke tokonya. Ya. Hanya batang foto aja. Ya, sehingga itu juga mematikan broker-broker perantara itu sudah mati semua sekarang. Perantara mati, toko-toko retail mati, sehingga ke depan ini memang buah dari revolusi pasti ada perubahan besar-besaran. Ya, nanti harga tanah tidak akan semahal ini. Ya, Pak Rektor. Bangkrut semua.
oleh karena itu, kondisi yang seperti itu, nasihat apa yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda yang sedang akan mencoba mencari pekerjaan atau bahkan mau membuka upaya baru? Apa nasihat kita itu sebetulnya yang agak aman, paling tidak bisa survive? Ya, tadi kita lihat pertama sektor ya, dari pertanian, perdagangan, komunikasi, IT tadi 4.0, retail, toko-toko online, industri. Ya, kalau industri juga jangan mewarisi orang tua saja, tambahkanlah apa itu marketing online, di Ya, ya, foto-foto ya. yang bagus. Pertanian tadi kan turun 4 juta ya. Itu sebetulnya kalau ditekuni itu hebat sekali karena semaju apapun bangsa itu lowongan di pertanian itu cobalah dipikirkan lagi mengenai masuk di pertanian ini, pertanian perkebunan. Ya, 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 ya. Tadi kan turun 4 juta, fakultas pertanian juga mati semua ya, terutama yang swasta ini. Padahal di negara modern seperti Amerika, petaninya itu semakin sedikit, tapi kontribusi sektor pertanian terhadap GNP itu semakin besar. Apa yang Ya terjadi? itu karena mekanisasi, Bro. Ya, Mekanisasi yang intens dengan mesin-mesin pertanian yang sangat canggih. Kalau kita mungkin mesin-mesin pertanian yang medium saja, terutama di luar Jawa. Saya kan di Kalimantan, buat tanah masih kosong, banyak tanah kosong. Di kampus saja punya tanah 14 hektar. Saya suruh nanami orang Magetan, Pak, ini tandurono PN itu enggak mau, Bro. Oh, lebih Mas, jauh Mas. ya. Karena saya kira infrastruktur jalan, pasarnya belum terbangun sehingga Ada itu pinggir jalan raya. Jadi dia nanam di tanah kampus di kota. Terus mau saya bangun, Pak, ini tanah mau saya bangun. Kamu tak beri tanah lagi, tanamilah kurang lebih 10 meter, 10 kilo dari sini, luar kota. 14 hektar, tanami ambilen. Wah, tebih Mas, nggak mau Mas, jauh. ya, Padahal dia punya motor. ya makanya itu untuk membawa ke pasarnya itu kan problem dan dimakan sendiri kan juga nggak habis. Iya, itu problemnya. Jadi, Prof, di Kalimantan itu tanah masih berhektar-hektar. Akhirnya itu saya tanami rumput dan saya ngingu sapi. Ada 32 sapi bisa hidup gitu ya. Cuma tidak sistem reng, sistem kandang aja. Ada petugas kalau pagi motong rumputnya pakai mesin terus diberikan. Ya. Nanti kalau Idul Adha disembelih itu. Oh, tapi Ini artinya pertanian itu masih bisa dikembangkan di luar Jawa. Jadi tentulah dengan pemikiran marketingnya ke Jawa tadi harus dipikirkan ya. Pemerintah juga harus bekerja sama. Ya. Sama ini, Prof. Bagaimana kalau pemerintah itu kumpulan sarjana pertanian perkebunan itu kalau berbasis modal begini kan mereka nggak kebagian. ya. Berbasislah SDM, kasihlah pinjaman tanah dan alat berat supaya anak-anak ini bisa ikut berkontribusi di bidang perkebunan. Sekarang ini kan pemodal semua. Ya. Dan dulu mungkin berbau-bau ini loh, izin turun itu yang ngasih apalah ya kan kepada yang itu KPK sedang mempelajari juga, tapi kan itu sudah lewat kan. Ya. Ya. Ya, oke. Itulah keadaannya dari sektor-sektor tadi. Sekarang kita memikirkan bagaimana sekolah. Ya, karena banyak ini guru, pekerjaan sangat ketat, bagaimana mendorong anak-anak ini berwirausaha, bagaimana kita memikirkan kurikulum, dan itu Pak Nadiem sangat itulah yang diharapkan, bahwa sampai itu dihargai SKS ya di perguruan tinggi kampus Merdeka itu sampai 60 SKS 3 semester kalau mempunyai kemauan magang di perusahaan-perusahaan atau menciptakan usaha-usaha. Jadi pemerintah melalui Departemen Pendidikan sedang menggalakkan anak-anak untuk mengenal dunia kerja, syukur menciptakan pekerjaan. Sehingga kurikulum apa yang diperlukan,
Ya, Gurunya sendiri itu jadi guru karena nggak bisa menciptakan perusahaan. Ya. ya, tapi kebijakan itu kan baru menyediakan ibaratnya ikan baru menyediakan apa? Kolam-kolam, laut-laut. Tapi Iya, pancingnya, belum kayunya tentu nggak ada. ikannya hidup. Ya, Ya, belum tentu ikannya hidup, belum ya, tentu airnya pas. ya. Dan belum tentu Kemudian ada. gurunya itu berapa? Ya. Dia jadi guru dibayar di bawah 1 juta, hanya 600.000. Di Muhammadiyah mungkin 200.000 ya. Oh, Karena iya, dia tuh, gajinya hanya 150 dikasihkan 6 bulan sekali. Guru honorer. lah ya, banyak orang jadi guru karena nggak ada pekerjaan, cari pekerjaan susah, ora iso bisnis, suruh ngajar bisnis, ya kan repot. Ya Ya, kan? Mungkin Pak Nadiem cari jalan pintas aja, dah suruh magang aja. Ya. Magang yang diberi SKS. Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak berwirausaha, itu sebetulnya tidak spesifik ilmu manajemen atau ilmu keuangan itu tidak, tapi yang penting itu motivasi aja. ya. Jadi ini bisa kurikulum yang formal, bisa yang hidden, ya. Karena itu kompleks, bentukan dari berbagai macam. Nah, seorang dokter itu harus seorang wirausahawan karena dia itu akan buka praktek. Terlebih-lebih dokter gigi, hampir semuanya itu wirausahawan. Ya. Jadi seorang dokter gigi harus diberikan mata kuliah, memilih lokasi, layanan yang bagus, kemudian berani mengambil risiko, misalnya kredit bank harus dia feelingnya juga bagus. Wah, ini rumah ini cocok untuk praktek dokter gigi. Kalau salah pilih dia bangkrut, ya kan? Ngangsur bank, pasiennya nggak datang, ya. Parkirnya mungkin sulit. Nah, jadi itu harus ada istilahnya penyadaran atau suatu motivasi dan pengetahuan yang disebut skill, ya, keterampilan, atau itu yang complicated, yang kompleks menyatu. Ya. Bagaimana kalau ini kita bawa sejak SMK, SMA? Bagaimana kurikulum pendidikan menengah itu mengarah kepada kewirausahaan? Ya. Pelajarannya itu mungkin naik gunung, mengambil keputusan, pramuka gitu, tidak langsung juga berusaha memimpin, menggerakkan orang. Semua harus sebanyak mungkin mengorganisasi, menggerakkan orang, tegas. Ya. Jangan berani mengambil risiko. Teologis juga harus kita sadarkan bahwa pengusaha itu berpahala, bukan seorang maling, karena di dalam otak bawah sadar, karena banyaknya pengusaha yang nakal, orang tua kita mendidik kita, ojo jadi pengusaha itu maling, ya kan? Nah, ini harus secara teologis diubah juga, bahwa itu sangat mulia karena memberi pekerjaan orang yang kalau berzakat itu tidak cukup, tapi kalau memberi pekerjaan kita bisa menolong banyak orang, pahalanya besar sekali. Sudah 30 menit belum ini? Sudah. Saya kalau ngomong harus di stop itu, kalau enggak bablas. Ya, pertanyaan terakhir ini jawabnya tiga menit saja. Mengapa orang tua selalu memiliki persepsi yang salah terhadap pengusaha itu? Saya kira karena nggak ada role model di rumah. Lain dengan pengusaha-pengusaha yang non pribumi misalkan saja, itu di rumah itu ada role model bagaimana melakukan kehidupan yang itu adalah sebetulnya merupakan ritual pengusaha, dan pendidikannya itu memang harus mandiri, bisa terukur. Misalkan kalau malam disuruh misah-misahin semen per 1 kilo, misahin paku, yang paku reng, paku usuk, mengklasifikasi seperti itu. Kemudian kalau siang disuruh nagihin utang kepada orang-orang yang punya utang, sehingga bad debt-nya itu semakin kecil. Gitu. Nah, gimana? Ya, ada video menarik, ya. Ya. Ada video menarik, YouTube menarik dari almarhum Ciputra. Ya, ya.
beliau sangat concern terhadap katakanlah umat atau yang Bapak sebut tadi pribumi, Bumi Putra. Beliau mengatakan karena Bumi Putra itu tidak ada role model. Kalau di kalangan istilahnya Tionghoa itu banyak role model. Kita ini bicara etnik di sini boleh, Prof, karena kita ilmuwan. Ya. Disertasi saya dulu mengenai upah, salah satu variabelnya itu ethnicity. Di Amerika biasa itu dibahas. Tapi harus akademik, nggak boleh itu hit ya, hit speed ya, nggak boleh sebagai sara ya. Ini bukan sara, tapi kita membahas yang sisi positifnya. Jadi di kalangan Tionghoa itu ada role model. Di kalangan Bumi Putra atau ini, makanya itu kemudian malah itu bawah sadarnya itu negatif terhadap pengusaha. Ini saya kira peran teologi sangat penting para ulama. Bahwa pengusaha itu sangat mulia, memberi pekerjaan itu sangat mulia. Menganggur itu bahasa agamanya kan fakir. Fakir itu orang yang nggak punya income sama sekali karena menganggur. Fakir kan harus dibebaskan. Misi daripada agama kan menghilangkan fakir miskin. Jadi salah satu misi agama itu adalah membuat pekerjaan. Ya. Menghilangkan kefakiran itu artinya buatlah pekerjaan. Nah, ini yang banyak disadari, tidak disadari juga oleh ulama, maka peran ulama sangat penting. Ya. Kalau kita lihat karya Clifford Geertz, itu dia bedakan. Santri yang tradisional tidak cocok untuk bisnis, tidak punya mental kapitalisme. Kapitalis spiritualismenya, itu kapitalis spirit kapitalismenya itu kurang. Kurang, ya. Ora iso nagih utang. Ora iso tak ikhlaske gitu. Harus ada kejam-kejam sedikitnya. Tapi agama ini memberikan keseimbangan. Kejam nagih utang, setelah itu zakati, ya kan? Jadi kalau nanti tidak zakat, benar-benar akan jadi sangat kejam seorang pengusaha itu. Ya, tapi dengan coincide tagih hutang yang benar, tapi zakati, dia akan seimbang lah. Oke. Ya, Bro. Sampai jumpa. Nanti kita sambung lagi lah. Panjang ini ceritanya. Insya Allah, Pak Rektor. Dan saudara-saudara, Bapak Dr. Bambang Setiaji ini adalah dulunya Rektor UMS dan sekarang diekspor untuk menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saudara-saudara, jangan lupa share video Pak Bambang ini. Mudah-mudahan menginspirasi semua generasi muda di Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya, Prof. Bambang. Dan terima kasih, Prof. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.